I did the job. Splendid. Hai guys everyone, balik lagi di Pasifista. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Around the World in 80 Days. Sebuah film yang diangkat dari novel asal Perancis yang juga udah ada filmnya dulu zaman 60-an. Jadi film ini bisa dibilang remake lah ya. Membahas tentang Jackie Chan dan seorang ilmuwan di abad ke-18 yang berpetualang mengelilingi dunia. Dengan koreografi khas Jackie Chan, dan seperti yang kalian ketahui, zaman itu belum ada Lion Air, Air Asia, belum ada, dan aktivitas traveling antar benua menjadi suatu hal yang cukup merepotkan. Mereka biasanya menggunakan kapal laut yang memakan waktu sampai berminggu-minggu. Dan di sini Jackie Chan dan rekannya harus mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari. Pertama kali nonton film ini waktu saya masih SMP, malam-malam di TPI niatnya mau nonton kuis Mbak Yeyen, tapi kebetulan ada film ini kok boleh juga nih. So, penasaran dengan kuis Mbak Yeyen? Langsung aja kita jam ke ceritanya. Please don't do that. Berlatar belakang tahun 1890-an di Inggris, di sebuah bank, seorang pria Asia mencuri sebuah patung Buddha yang terbuat dari batu giok. Diperlihatkan dia berlari dari kejaran para petugas dan menyelinap masuk ke dalam kereta kuda. Sampai dia berhenti di sebuah rumah yang menyerupai pasar malam milik seorang ilmuwan yang bernama Phileas Fogg. Ilmuwan itu terlihat sedang menyempurnakan barang ciptaannya, dan satu-satunya asistennya pergi karena menganggap majikannya udah gila. Karena kepepet, pria Asia tadi menawarkan dirinya untuk menjadi asisten baru Phileas. Dia mengenalkan dirinya dengan nama Passepartout. Niatnya biar mirip orang Perancis. Karena Phileas tidak mempunyai kandidat lain, dia menyetujui Passepartout untuk menjadi asistennya. Lalu Phileas langsung memasangkan sebuah alat dan kemudian menyuruh Passepartout untuk naik ke sebuah rel. Ternyata, Phileas sedang membuat alat yang dapat memecahkan rekor kecepatan saat itu, yaitu 50 mil per jam. Namun, saat Passepartout baru saja memecahkan rekornya, salah satu baut di dalam rel tersebut lepas, yang menyebabkan Passepartout terpental keluar jalur dan menabrak sebuah tiang. I did the job. Setelah itu, Phileas melaporkan temuan itu ke Royal Academy. Royal Academy di sini adalah gambaran dari Royal Society, sebuah organisasi yang ditujukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Konon, Isaac Newton dan Charles Darwin adalah anggota dari organisasi tersebut. Namun di film ini, Royal Academy digambarkan sebagai kumpulan orang-orang yang korup dan tidak menghargai inovasi. Di sini pimpinan dari Royal Academy diberitakan tentang perampokan bank dan patung Buddha yang hilang ternyata adalah miliknya. Diperlihatkan di sini sebelumnya sebuah organisasi kejahatan Asia yang bernama Black Scorpion telah mencuri patung Buddha tersebut dari sebuah desa di Cina dan menjualnya ke Royal Academy. Lalu, Passepartout mengambil kembali patung itu dan berniat akan mengembalikan patung tersebut ke desa tempatnya berasal. Balik ke cerita, saat Phileas dan Passepartout ke Royal Academy, mereka sempat ditertawakan karena Phileas bukan anggota dari Royal Academy. Dan di sini, berita dari suatu kejadian hanya diambil dari rumor. Jadi Passepartout dapat dengan mudah membalikan fakta. Phileas juga mengutarakan bahwa dengan perhitungannya, dia dapat menduga kalau pencuri patung itu akan tiba ke Cina dalam waktu sebulan. Namun pernyataannya lagi-lagi dijadikan bahan ledekan oleh orang-orang di Royal Academy. Sehingga membuat Phileas geram dan berkata bahwa ia dapat mengelilingi dunia dalam waktu kurang dari 80 hari. Di sini Passepartout berpikir akan mendapatkan keuntungan dari statement tersebut. Dia mengusulkan agar Phileas membuktikan kata-katanya. Lalu Phileas dan pemimpin dari Royal Academy yang bernama Kelvin bertaruh kalau Phileas berhasil mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari, ia akan menggantikannya sebagai pemimpin di Royal Academy. Namun kalau ia gagal, Phileas harus berjanji untuk berhenti menjadi ilmuwan. Pernah ngerasain nggak waktu lagi debat sama teman-teman, lo yakin statement lo yang paling benar, tapi malah diketawain sama orang-orang. Dan setelah Google akhirnya bangga banget ngomong. Aneh bilang juga apa, Piccolo dilawan. Nah, ini nih yang lagi dirasain sama Fogg. Akhirnya dia menyetujui taruhan tersebut.
Awalnya Phileas nggak menyangka kalau ia akan mempertaruhkan seluruh hidupnya dan sempat depresi. Lalu Passepartout memberikan sedikit motivasi dan meyakinkannya. Yes! Yes! You're mad! Nggak berselang lama, Phileas dan Passepartout langsung berkemas. Mulanya mereka berangkat menggunakan kereta uap. Namun karena dicegat oleh seorang polisi yang bernama Fix, yang udah disuap oleh Kelvin untuk menggagalkan rencana Phileas, Fix bilang kalau semua kereta harus ditarik dengan menggunakan binatang yang berkaki 4. Dan karena kelalaian polisi itu, dia malah terseret kereta uap milik Phileas. Lalu Phileas dan Passepartout menggunakan kereta kuda milik polisi itu untuk pergi ke dermaga. Mereka berencana naik kapal untuk menuju ke Paris, Perancis. Sementara Black Scorpion menyuruh anak buahnya di Perancis untuk menghadang Passepartout dan mengambil kembali patung Buddha. Sampai ke Paris, Passepartout melihat anggota Black Scorpion yang sedang menyamar di sekelilingnya. Within 6.5 hours, or we'll... Bien, bonsoir, voilà, oulala. What? He says not to worry. Lalu ia mengajak Phileas untuk melihat pameran penemuan Thomas Edison yang tentu saja akan menarik perhatian Phileas. Namun nyatanya itu hanya pameran seni pelukis lokal. Surely these are not the works of Thomas Edison. The artist views reality. Dan sialnya lagi, para anggota Black Scorpion mengajarnya ke pameran tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Monique Laroche. Painting, Monique Laroche. Passepartout yang sedang dikejar-kejar oleh Black Scorpion berpura-pura kepada Phileas sedang mengantar para teman-temannya, dan terjadi perkelahian di sana. This way. Thank you. Saat tahu teman-teman Passepartout tadi adalah penjahat, Monique mengajak Passepartout dan Phileas kabur melalui jalan rahasia yang terhubung ke saluran air. Sampai di luar, mereka langsung menaiki balon udara milik Bu RT. Wind velocity. Namun, karena rebutan masuk ke balon udara itu, tas milik Phileas terbawa oleh nenek-nenek sehingga Passepartout harus turun dan mengambilnya kembali. Dan saat ia mendapatkan tas itu, Black Scorpion tadi melihatnya dan ia harus berantem lagi sambil berusaha naik ke atas balon. Saat ia hampir berhasil naik, dia melihat sebuah rumah yang hampir terbakar. Lantas Passepartout turun untuk memadamkan apinya dan segera melompat ke sisi lain untuk naik lagi ke balon. Namun sayangnya Passepartout menabrak sebuah patung yang nyantol ke celananya. Jadi mau tidak mau ia harus melepaskan celananya. Sampai di stasiun saat mereka berada di atas kereta, Passepartout menceritakan kepada Monique yang sebenarnya bahwa sebuah benda yang sangat keramat telah dicuri dari desanya. Dan ia mengambilnya kembali dan berniat akan mengembalikannya ke desanya. Dan juga mereka akan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Lalu di sini Monique memutuskan untuk ikut dengan mereka. When we reach Constantinople, I suggest... Mr. Fox, you must... The train go faster. I can come. Dan saat Passepartout sedang membuatkan Phileas secangkir teh, dia bertemu dengan Fix, polisi korup dari Royal Academy yang ternyata dari kemarin mengikuti mereka. Namun secara tidak sengaja, Passepartout melemparkannya keluar kereta. Seminggu kemudian, hari ke-10, mereka diberhentikan oleh seorang pangeran di Turki. Pangeran itu bernama Happy sebelum dia dijadikan Terminator. Pangeran Happy ternyata adalah fans dari Phileas dan sangat ingin bertemu dengannya. Di dalam istana, mereka melihat banyak sekali karya-karya seni dari seniman terkenal zaman itu. Namun, di sini Happy malah jatuh cinta dengan Monique dan berniat untuk menjadikannya sebagai istri ke-7. Stays here with me. Yes. Wife number 7. Boleh juga Jadi tiap hari ganti-ganti gitu selama seminggu. Lalu saat hendak pergi, Passepartout dan Phileas mengancam akan menghancurkan salah satu patung yang paling berharga.
dan akhirnya Monique berhasil kabur. Sialnya, secara tidak sengaja, Phileas malah menjatuhkan patung tersebut sampai hancur. Tapi Phileas dan teman-temannya udah terlanjur kabur. Mereka meneruskan perjalanan menuju ke India. Di sisi lain, di Royal Academy, mereka mendapatkan berita bahwa asisten Phileas ternyata adalah orang yang sama yang mencuri patung Buddha. Beruntung bagi mereka di masa itu, India adalah negara jajahan Inggris. So, mereka memerintahkan semua polisi di India untuk menangkap Passepartout dan menghentikan perjalanan Phileas. Balik ke Phileas, mereka menyamar sebagai wanita India saat ada patroli di dalam kereta. Except bullets. Namun, para anggota Black Scorpion juga berada di sana dan mereka dapat dengan mudah mengenalinya. Ditambah lagi, Passepartout bertemu dengan Fix. Dengan tangannya yang diborgol, dia harus melawan anggota Black Scorpion yang berbadan besar. Di sisi lain, Phileas dan Monique secara kebetulan berhasil mengalahkan salah satu anggota Black Scorpion. Dan setelah bersusah payah, Passepartout akhirnya juga dapat menumbangkan lawannya. Dan mereka berhasil kabur dengan menggunakan Fix sebagai umpan. Karena saat itu Inggris juga menguasai Singapura dan Hong Kong, Passepartout mengusulkan agar mereka lewat Cina. So, di hari ke-40, akhirnya mereka sampai ke desa asal Passepartout di Cina. Ternyata, nama asli Passepartout adalah Laoxing. Di sana mereka disambut dengan sangat baik, dan Laoxing langsung mengembalikan patung Buddha yang dibawanya. Laoxing! I make this for you. Stupid. Namun malamnya, seluruh desa dikepung oleh tentara Black Scorpion, dan mereka bertiga dibawa ke markas. Di sini, komandan dari Black Scorpion menantang Laoxing berduel. Are your comrades so brave? Leave them alone. Fight me. Let's see how ferocious you are. Di tengah-tengah pertarungan, karena pihak Black Scorpion itu dibantu oleh pasukannya, teman dekat Laoxing juga datang, seorang ahli bela diri misterius yang bernama Wong Fei Hung. Dan ternyata tidak hanya mereka berdua. Mereka dibantu oleh semua saudaranya yang tergabung menjadi Ten Tiger. Singkat cerita, semua anggota Black Scorpion dapat dikalahkan dan mereka berjanji tidak akan mengganggu ketentraman desa itu lagi. Setelah itu, karena merasa dikhianati, Phileas melanjutkan perjalanannya sendirian menyeberangi Samudra Pasifik menuju San Francisco di Amerika. Baru sampai di sana, Phileas kena tipu oleh seorang wanita yang pura-pura menabraknya dan membawa semua barang bawaan Phileas dan semua uangnya. 3 hari kemudian, Passepartout dan Monique menyusul Phileas, sedangkan Phileas sedang magang menjadi pengemis yang profesional. Sementara di Royal Academy, Jenderal Fang, pemimpin Black Scorpion, dan Royal Academy berniat untuk menguasai tambang giok di sebuah lembah di Cina. Namun untuk itu, pemimpin Royal Academy meminta bantuan Jenderal Fang untuk menyingkirkan Phileas terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah Phileas dan teman-temannya bertemu, dalam perjalanan mereka menuju New York, mereka bertemu dengan Wright Brothers. Untuk kalian ketahui, Wright Brothers ini adalah penemu pesawat terbang asal Amerika. Dan di sini mereka sedikit berbincang tentang desain dan rancangannya. Lalu melanjutkan perjalanan mereka. Sampai di New York, mereka tidak menyangka kalau taruhan antara Phileas dan pemimpin Royal Academy viral di sana. Mereka diajak oleh seorang polisi menuju jalan pintas ke arah kapal mereka. Namun, ternyata polisi tersebut adalah orang suruhan Jenderal Fang untuk membawa Phileas dan kawan-kawan ke hadapan mereka. So, tidak ada pilihan lain, Passepartout harus melawan Jenderal Fang dan para anak buahnya.
scoundrel! Di tengah-tengah pertarungan, Phileas dan Monique terjebak di dalam kepala patung Liberty yang sedang dibangun saat itu. Lalu Passepartout segera bergegas menyusul mereka. Setelah mengalahkan para anak buah Black Scorpion, lawan mereka tinggal Jenderal Fang, dan mereka berada di situasi yang cukup sulit. Passepartout, Phileas, dan Jenderal Fang hampir tertimpa buku milik patung Liberty. Beruntung Phileas bisa menghindar dan Passepartout berada di sela-sela jari patung Liberty yang menyelamatkannya. Namun kapal yang harusnya mereka tumpangi hari itu sudah terlanjur berangkat. So nggak ada pilihan lain, mereka harus naik kapal di hari selanjutnya. Dengan konsekuensi mereka akan terlambat 1 hari dan kalah dalam pertaruhan. Sampai di tengah lautan, mereka bertemu dengan kapten kapal yang juga sangat terobsesi dengan Phileas. So, kapten kapal itu membantu untuk mempercepat laju kapalnya. Namun, setelah semua usaha dilakukan, mereka hanya mendapatkan 6 jam lebih cepat ke tempat tujuan mereka. Di sini, Phileas mendapatkan ide untuk membongkar kapal itu untuk dijadikan pesawat dan landasan pacu yang terinspirasi dari desain pesawat milik Wright Brothers. Dengan iming-iming sebuah kapal baru yang lebih besar kepada kapten kapal itu. So, mereka semua segera membuat pesawat tersebut di atas kapal. Dan dalam hanya 1 hari, mereka berhasil membangun sebuah pesawat tenaga manusia di kayu. Passepartout lagi pasti yang kena. Ngayuh pesawat nyebrang laut. Paginya, setelah Phileas dan kapten kapal tukeran nomor WA, mereka langsung bersiap untuk take off. Dan ternyata, pesawat terbang mereka berfungsi dengan baik dan melesat dengan cepat menuju Royal Academy. Namun, keadaan itu nggak berjalan lama. Di atas, beberapa tali dari pesawat itu putus karena tidak kuat menahan cemoohan tetangga. Sehingga mereka kesulitan mengontrol laju pesawat tersebut dan memaksa mereka untuk bersiap-siap landing dengan keras. Di luar perkiraan mereka, para warga Inggris sudah berada di sana untuk menyambut kedatangan Phileas. Namun jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih, dan Kelvin, pemimpin dari Royal Academy, dan para polisi juga sudah bersiap untuk menangkap mereka, karena ulah Passepartout sebelumnya yang telah merampok sebuah bank di tempat itu. Tak sampai di situ, ternyata Ratu Inggris juga datang karena mendapat berita bahwa sebuah pesawat melayang di atas kerajaannya. Dan di sana, dia juga menangkap Kelvin, karena ternyata selama ini Kelvin memperdagangkan senjata dengan Black Scorpion untuk ditukar dengan batu giok. Lalu Phileas berkata kepada Ratu bahwa dia tidak menyesali kekalahannya karena di balik itu, dia mendapat banyak sekali pelajaran dan hal-hal baru yang dia tidak miliki sebelumnya. Di sini Ratu berkata bahwa mereka masih mempunyai waktu 24 jam karena garis waktu dunia. Saya jelasin lagi di sini biar ngeresep. Jadi kalau kalian mengelilingi bumi sekali ke arah kanan, pada setiap pergantian zona waktu kalian harus memajukan 1 jam demi 1 jam. Maka saat kalian berada di titik awal, kalian akan memajukan total 24 jam dan waktu akan berkurang 1 hari. Begitu juga sebaliknya kalau kalian mengelilingi bumi sekali ke arah kiri, waktu akan bertambah 1 hari, jadi di skip 1 hari. Dengan begitu, mereka masih mempunyai 1 hari dan mereka berhasil memenangkan pertaruhan mereka. Di film ini, kita mungkin untuk beberapa orang biasa aja, namun bagi saya yang nilai pelajaran sejarahnya pas-pasan, film ini seperti memberikan secercah warna baru di hidup saya waktu itu. Seperti di India, Singapura, dan Hong Kong yang ternyata saat itu menjadi koloni dari Inggris. Dan setelah saya kupas lagi lebih dalam sampai ke biji, Ten Tiger adalah sebuah cerita rakyat di Cina yang nyatanya Wong Fei Hung tidak tergabung di situ. Katanya, salah satu anggotanya adalah Wong Kei Ying, yang adalah ayah dari Wong Fei Hung.
Jadi berbeda generasi dari Wong Fei-hung dengan Ten Tiger. So, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jadilah seperti Pangeran Happy yang kasihan sama istrinya harus bekerja setiap hari, alih-alih dia berencana punya 7. Jadi masing-masing istrinya nge-shift-nya seminggu sekali. Sangat inspiratif. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya, semoga menghibur. Salam buat keluarga di rumah, jaga kesehatan. Pasifista signing out.